video lanjutan yang terdahulu, melanjutkan materi untuk pelatihan. Kalau yang kemarin kan sampai dengan pemanasan, dan ini diperuntukkan untuk kelas bawah dan kelas atas sama saja, karena sifatnya latihan dasar dan latihan ringan. Semoga bermanfaat untuk adik-adikku sekalian. Di sini coba kita akan melanjutkan materi, dan kalian akan memandu dari mulai teknik kuda-kuda. Seperti kita ketahui, untuk sabuk putih dan sabuk kuning, materinya hanya kita memakai 4 kuda-kuda. Yang pertama Budodachi, Kibadachi, Senputsudachi, Kokutsudachi. Kita mulai dari bentuk kuda-kuda Budodachi. Kita perhatikan dari mulai kaki adalah sejajar bahu, ya, sejajar bahu. Kita mulai dari teknik kuda-kuda yang pertama, yaitu Budodachi. Teknik seperti ini, kita ambil dari atas, kita tarik nafas, kita buka secara bersamaan. Sekali lagi, ya, yang di tangan yang di depan dan yang ke pinggang berhenti secara bersama-sama. Contoh seperti ini. Kita ulang, dan perlu diingat, untuk pengambilan seperti ini itu tidak dibebani oleh tenaga, karena kalau dibebani tenaga nanti gerakannya akan lambat, ya. Contoh seperti ini. Sekali lagi, ya, kalian contohkan. Nah, ini adalah teknik kuda-kuda Budodachi, ya. Ini bisa dilakukan berulang-ulang supaya teknik speed powernya itu betul-betul pas, ya. Kemudian perhatikan juga teknik napas. Begitu pengambilan, tarik napas sampai ke depan, dibuang. Oke. Kemudian kita ke teknik berikutnya, yaitu teknik kuda-kuda Kibadachi. Kita dari sini, kita ambil dari sini, ya. Untuk pengambilan sama, ya. Dan yang digerakkan atau yang dirubah adalah kaki kiri. Tarik seperti ini. Ini adalah Kibadachi. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bentuk kaki, ya, bentuk kaki. Untuk aliran sotokan, bentuk kaki adalah ke dalam. Ini dibuka secara proporsional, ya, badannya tegak. Ini tetap sama dengan kuda-kuda seperti tadi, bentuk tangan sama, dan bentuk kaki yang perlu diperhatikan, bentuk kaki, ya. Jadi kita di sotokan itu mengenalnya kuda-kuda Kibadachi, ya, Kibadachi. Dan ada di aliran lain seperti Shito, Goju, itu tidak mengenal Kibadachi, mengenalnya adalah Shikodachi. Itu Shikodachi seperti ini. Nah, kita kalau melakukan kuda-kuda seperti ini berarti bukan aliran sotokan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kuda-kuda Senputsudachi. Perlu diperhatikan untuk pengambilan, dikarenakan di BKC itu menggunakan tangan parang atau Shito, atau Shuto, maka pengambilannya pun tangannya terbuka dan selalu di bawah telinga. Seperti ini contohnya. Oke. Kita ulang. Kibadachi untuk pengambilannya seperti ini. Dan perlu diperhatikan juga, untuk kaki itu sedikit keluar, sekitar kurang lebih 45 derajat. Itu siku-siku. Kuda-kudanya siku-siku. Jadi tidak sejajar. Apa fungsinya? Fungsinya agar untuk mengokohkan kuda-kuda, ya. Kalau seperti ini, kuda-kuda tidak akan punya kekuatan dan mudah goyah, ya, seperti itu. Jadi dari sini, dari Kibadachi, kalian bisa langsung langkahkan kaki kiri yang ke depan. Pengambilan, ingat, dari tangan terbuka dari bawah telinga. Seperti ini.
Dan ini pun harus diulang-ulang agar kalian betul-betul memahami dan bisa dirasakan bentuk kaki, bentuk tangan, cara pengambilan, diikuti dengan napas yang baik. Oke. Kemudian dari Senkutsu Dachi. Ini kalian urai satu persatu dulu. Kemudian dari Senkutsu Dachi kita menginjak ke kuda-kuda selanjutnya, yaitu Kokutsu Dachi. Seperti ini, sama. Karena tangannya terbuka, bentuknya suto atau tangkisan parang, tangkisan pisau, maka pengambilannya pun sama. Nah, dari kuda-kuda Senkutsu Dachi tinggal digeser ke dalam. Ke dalam sejajarkan dan tumit tumit antara kaki kiri dan kanan itu sejajar. Kalau dirapatkan menjadi huruf L, ya. Oke, dari sini kita lanjutkan ke Kokutsu Dachi seperti ini. Nah, seperti ini posisinya. Bisa diperhatikan bentuk kaki kalau Senkutsu Dachi itu persentasenya 60/40. Jadi 60 di depan. Maaf, untuk Senkutsu Dachi mungkin 70/30. Jadi 70 di depan termasuk berat badan dan 30 di belakang. Kalau Kokutsu Dachi kebalikannya 40/60. Jadi yang belakang yang ditekuk. Kalau Senkutsu Dachi yang di depan yang ditekuk. Kalau Kokutsu Dachi yang di belakang yang ditekuk, untuk kaki depan cenderung lurus. Jadi 40. Hampir lurus, bukan cenderung lurus ya. Oke. Jadi lakukan teknik dasar kuda-kuda ini terus berulang dan berulang. Tujuannya apa? Kalau kuda-kudanya bagus, kita mau dibentuk apapun pasti akan bagus. Tidak ubahnya seperti di bangunan. Kalau fondasinya kuat, mau dibangun apapun pasti akan mengikuti. Seperti itu ya. Jadi untuk kuda-kuda ini tolong diperhatikan. Kalau kuda-kudanya dari awal, kuda-kuda dasarnya sudah berantakan, kita mau dibentuk apapun sulit. Baik kumite ataupun kata, tetap kuda-kuda harus kokoh. Baik, coba kita rangkaikan dari awal ya. Kita rangkaikan dari awal. Dari mulai Budodachi. Oke. Seperti ini. Ya, itu untuk teknik kuda-kuda. Sementara ini karena kita masih sabuk putih dan sabuk kuning, tidak terkecuali kelas rendah dan kelas tinggi, itu lakukan hal yang sama. Perbaiki dulu kuda-kuda. Seperti metode latihan di karate adalah kihon, kata, kumite. Jadi kihon dulu bagusin. Ya, diperbaiki dulu kihonnya, teknik-teknik dasarnya yang baik, baru nanti dilanjutkan materi yang lebih tinggi. Ya. Dan ini penting untuk kihon sendiri. Memang ini perlu waktu dan perlu dilatih dengan rutin. Tidak bisa yang namanya kuda-kuda belum bagus kemudian disambung dengan teknik serangan tangan, serangan kaki, tangkisan dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah di kihon. Dasar kuda-kuda dulu perbaiki sampai bagus, baru kita menginjak ke materi selanjutnya. Ya, barangkali ini semoga bermanfaat. Sekali lagi diingatkan, tolong lakukan berulang-ulang. Ya, jadi ini materi lanjutan dari stretching yang kemarin. Ya, stretching dari stretching itu lakukan push up, sit up, angkat badan minimal 10-10. Nah, setelah itu begitu kalian menginjak ke materi ini, ke materi latihan, bisa diselingi dengan angkat badan, push up, sit up, itu minimal 5-5 ya. Jadi ini adalah program latihan yang bisa dilakukan secara rutin di rumah. Jadi untuk kohai semua atau adik-adik semua nggak perlu khawatir, walaupun di rumah tetap sehat, tetap bugar, dan begitu nanti kita aktif lagi
kalian tidak kaku. Ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, kita mendukung program pemerintah, walaupun di rumah, tapi kita tetap bisa produktif, bisa aktif berlatih dan menjaga kesehatan dalam kebugaran tubuh kita. Ya, jadi moga-moga ini bermanfaat. Salam hormat buat para OTN, para ibu guru PJ, khususnya Ibu Erni dan Ibu Uci. Saya aturkan terima kasih. Sekali lagi, materi yang kemarin disambung dengan materi saat ini. Dan untuk teknik latihan selanjutnya, begitu nanti ini sudah bagus, ya, begitu teknik kuda-kudanya sudah bagus, sudah rapi, sudah baik, artinya juga kokoh, baru kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Terutama yang tadi kita jaga speed, ya. Sekali lagi saya ulas, sekali lagi saya ingatkan. Dari sini lakukan untuk dirangkai gerakannya dari Kudodachi, Kibadachi, Senkusudachi, Kokusudachi. Untuk lebih ininya diputar, ya, dari Kokusudachi, Senkusudachi. Perhatikan, ingat perubahan kaki, jangan hanya tangan saja yang berubah, tapi perubahan kaki, ya. Kita ulang, ya, Kokusudachi, Senkusudachi, Kibadachi, kembali ke Kudodachi. Begitupun dari Kudodachi sampai ke Kokusudachi, terus saja diputar-putar, ya, supaya apa? Transisi kaki, perubahan kaki itu akan semakin terlatih. Ingat, bisa karena biasa, ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate. Os.